Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini tamu Bali Now dari Relawan Pengelolaan Sampah PKB ke-46. Mereka sempat terlibat dalam perhelatan Pekan Kesenian Bali beberapa waktu lalu. Nah, kali ini kita akan membahas masalah sampah. Tidak banyak kata, langsung saja kita sapa mereka. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik. Iya, selamat datang di Bali Now. Ya, Senang banget nih kali ini ngobrolin masalah sampah. Kelihatannya remeh ya, ngomongin masalah sampah gitu kayaknya gimana. Tapi itu masalah yang pelik ya. Iya, oke. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, boleh dong perkenalkan diri kepada pemirsa Bali Now. Ya, oke. Perkenalkan, saya Hermitianta Prasetya Putra, selaku Program Director dari Program Merah Putih Hijau. Saat ini Program Merah Putih Hijau mendampingi 21 desa di Bali, dan program utamanya adalah pendampingan untuk pemerintah desa dan masyarakat desa untuk membangun sistem pengelolaan sampah tingkat desa. Saya Cecilia dari Plastic Detox. Saya adalah program koordinator di Plastic Detox, dan Plastic Detox itu sendiri berfokus pada pengurangan sampah sekali pakai di bidang makanan dan minuman. Oke, berarti benar-benar relawan sampah yang benar-benar ngurusin sampah ya. Oke, nah sebetulnya sejak kapan nih mulai ada kegiatan ini, mulai berkecimpung di masalah persampahan, dan kenapa tiba-tiba terlibat dalam Pesta Kesenian Bali beberapa waktu lalu? Yang pertama itu ya, yang pertama kali terlibat. Iya, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now. Iya, kalau dari kami, dari Merah Putih Hijau itu mulai beraktivitas pendidikan pengelolaan sampah di komunitas itu tahun 2016. Kemudian 2017 kami membentuk organisasi Yayasan Bumi Sasmaya. Kemudian di 2018, 19, 20 itu mulai mendampingi Desa Taro dan Desa Pejeng untuk membangun sistem pengelolaan sampah tingkat desa. Nah, di sekitar tahun itu juga mulai dibentuk KBR, Kemitraan Bali Resik. Itu kumpulan organisasi yang memang konsen di pengelolaan sampah. Itu ada komunitas, ada lembaga, ada NGO, ada organisasi-organisasi yang memang fokusnya membangun pengelolaan sampah di Bali. Kemudian dari situ kan KBR ini kan punya forum diskusi ya. Jadi waktu itu di awal tahun 2024 kami dari Merah Putih Hijau berinisiatif untuk mengajak teman-teman dari KBR ini untuk terlibat dalam pengelolaan sampah di event PKB. Nah, teman yang merespon waktu itu hanya Plastic Detox dan juga PPLH Bali. Nah, jadi dari situ di bulan Maret kita mulai kontak dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Lalu di bulan Mei kami sudah MOU Merah Putih Hijau dengan Dinas Kebudayaan untuk melakukan pengelolaan sampah selama PKB. Nah, dari situ kita mulai koordinasi bertiga, Merah Putih Hijau, Plastic Detox, dan juga PPLH Bali untuk merekrut volunteer. Nah, awal mulanya adalah di situ. Oke, kalau Sisi sendiri gimana keterlibatan dalam pengelolaan sampah saat di Pesta Kesenian Bali tempo hari? Oh, jadi kita ini sebenarnya bergerak secara kolektif ya, walaupun kita memang dari MPH-nya sendiri, PPLH dan Plastic Detox itu mempunyai gerakan yang sama tapi fokusnya berbeda-beda. Tetapi di PKB itu sendiri kita memang bergeraknya bersama-sama. Jadi kita punya tujuan yang sama, dan di situ kita memang mensupervising, namanya supervisor, yaitu kita memang yang membantu, yang nge-lead anak-anak volunteer kita untuk membantu mengedukasi mereka, mengedukasi tenan dan juga mengedukasi para pengunjung yang di PKB. Ada kesulitan nggak dalam merekrut para relawan untuk ngurusin sampah di Pesta Kesenian Bali? Itu kan anak-anak muda semua kan ya, dan kabarnya sampai 100 orang ya? 123. Waduh, banyak banget. Ya, gimana tuh saat merekrut mereka? Sebenarnya kesulitan utama itu karena timeline kita itu sangat pendek. Karena sebenarnya kami mulai koordinasi dengan Dinas Kebudayaan itu di bulan Maret. Cuman ada beberapa prosedur birokrasi yang itu menyebabkan timelinenya itu mundur terus. Jadi akhirnya kami baru bisa merekrut volunteer itu
sekitar 1 minggu sebelum PKB mulai. Satu minggu sampai 10 hari lah sekitar itu. Termasuk mepet Itu gitu ya? mepet sekali, Mepet banget ya? tapi ya itu Astungkara yang daftar malah bisa sampai 100 waktu itu. Dan kami terus rekrutmen sepanjang PKB juga sampai akhirnya di akhir PKB itu 123 yang terdaftar sebagai relawan. Iya. Biasanya relawan dari anak-anak sekolah atau dari pekerja atau dari mana biasanya? Sebagian besar itu mahasiswa dan juga ada anak SMA. Ada beberapa juga yang bekerja secara freelance, banyak waktu luang, dia bisa meluangkan waktu untuk jadi volunteer juga untuk relawan. Jadi kegiatan mereka tuh apa aja tuh saat di Pesta Kesenian Bali? Oke, jadi kan kita itu ada 2 fokus untuk mengedukasi. Jadi kita ada target sasaran, dan target sasaran yang pertama itu ada tenan dan ada para pengunjung PKB. Jadi untuk tenan itu sendiri kita memang mengajarkan volunteer kita sebelum terjun ke lapangan apa aja sih contoh-contoh sampahnya. Kita dulu edukasi ke mereka. Jadi sebelum mereka terjun ke lapangan mereka harus tahu dulu bagaimana kondisi sebenarnya. Jadi mereka itu mengedukasi tenan dan juga aktif mengedukasi para pengunjung yang ada di PKB. Berarti ada nggak kesulitan dalam, itu kan sosialisasi ya? Oh, iya. Nah, dan pertama kali loh di Pesta Kesenian Bali, itu ada nggak kesulitan untuk memberikan sosialisasi kepada tenannya dulu deh? Oh tentu itu banyak banget ya, itu permasalahannya itu cukup beragam karena yang namanya tenan ini kan orangnya banyak, jadi pola pikirnya itu beda-beda. Jadi tapi untuk kita sendiri selama kita memang mengedukasi itu, ya respon mereka itu beragam. Ada yang menerima, ada yang menolak gitu. Jadi selama sepanjang kita di PKB itu memang beragam reaksi sebenarnya. Ada yang misalnya kalau yang memang menolak itu mereka ngerasa kayak ribet, milah-milah sampah, kalian nambah kerjaan kita aja kayak gitu. Oh iya ya, jadi itu tantangannya ya. Benar. Nah, kalau itu dari tenan, kalau dari pengunjungnya gimana? Mungkin kalau dari pengunjungnya sendiri itu kan kita memang karena volunteernya itu terbatas ya. Jadi kita memang nggak semuanya bisa kita akses untuk mengedukasi mereka gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin kita ngerasa mereka masih belum dapat edukasi. Jadi kadang mereka ya taruh aja sampahnya dimanapun gitu tanpa memilah. Tanpa memilah ya. Tapi setelah itu kesulitannya di mana saat memberikan sosialisasi kepada pengunjung? Kalau untuk pengunjung sendiri sebenarnya mereka itu lebih menerima karena kan kita memang selalu melakukan pendekatannya itu saat mereka lagi santai, lagi makan bersama-sama, lagi ketemu sama keluarga, dan kita pun memang ngedukasinya itu bukan ngedukasi yang kayak tegas gitu, enggak, kita ngedukasinya santai karena kita kan selalu nanya gimana PKB. Iya. Kita biasanya sambil ngajak mereka ngobrol gitu. Berarti lebih mudah memberikan sosialisasi kepada pengunjung daripada kepada tenan, karena mungkin menurut mereka memilah sampah nih pekerjaan tambahan, pekerjaan tambahan. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda masih membahas tentang sampah. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih gabung bersama kami, masih membahas tentang sampah bersama relawan sampah yang sempat terlibat di PKB beberapa waktu lalu ya. Nah tadi udah dijelaskan bagaimana pendekatan, bagaimana sosialisasi kepada para tenan, kemudian pada para pengunjung. Nah untuk para tenan sendiri apa yang telah difasilitasi oleh para relawan? Mereka mendapatkan apa saja? Katakan memang kadang-kadang ribet banget sih, ditambah-tambahin tugas gitu, tambah-tambahin pekerjaan. Nah dari relawan sendiri memberikan fasilitas apa saja untuk meredam, mungkin ya melancarkan pengelolaan sampah. Iya betul. Karena ini adalah event kesenian yang melibatkan banyak pihak, jadi kami mendesain beberapa cara untuk melakukan pengelolaan sampah di sepanjang 29 hari di PKB itu. Jadi pertama itu kami menyediakan tempat sampah itu satu pasang di tiap titik. Itu kita ada lebih dari 40 titik yang kita pasang tempat sampah. Waktu itu ada keterbatasan di tempat sampah dari Taman Budaya sendiri, jadi kita perlu membeli keranjang sampah tambahan supaya masyarakat itu bisa memisahkan sampah anorganik dan residu itu untuk pengunjung. Kemudian untuk tenan kita fasilitasi kampil
Kampil untuk mereka bisa memilah sampah organik, anorganik, dan residu. Jadi setiap sesi pertama edukasi untuk relawan itu sekitar jam 3 itu mereka keliling untuk monitor kegiatan pemisahan sampah yang dari tenan. Jadi ditanyain apakah sudah milah sampah hari ini, apakah belum. Kalau misalnya mau memilah sampah, kita fasilitasi dengan memberikan kampil seperti itu. Dan memudahkan mereka jadinya ya. Betul. Mereka tidak menyiapkan sendiri tapi sudah dipersiapkan, mereka tinggal milah-milah aja gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nih sistem edukasinya seperti apa sih dan dari jam berapa? Nah, jadi kita itu dibagi jadi 2 shift. Ada shiftnya itu di start dari jam 2 siang, sama ada start dari jam 8 malam. Jadi per shiftnya itu kita memang ngelakuin edukasi sama penyisaran sampah. Nah, selama edukasi itu kita itu memang dibagi menjadi 2 tim. Per shiftnya itu kita dibagi menjadi beberapa tim. Yang satunya lagi mengedukasi tenan, yang satu lagi mengedukasi para pengunjung yang ada di PKB. Jadi untuk melakukan edukasinya itu biasanya kita memang membawa poster. Ini biasanya posternya itu kalau misalnya kita ke tenan itu kita tanya dulu, bapak ibunya udah milah sampah belum gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang belum, ya kita tanya lagi, bapaknya udah tahu nggak jenis-jenis sampah apa gitu. Jadi kita jelasin kalau ini loh bapak contohnya sampah anorganik, ini sampahnya residu, dan ini sampahnya yang organik. Jadi kita ngajarin volunteer kita dulu sebelum mereka mengedukasi tenan dan juga mengedukasi pengunjung. Kita selalu bawa poster untuk mengedukasi. Jadi kadang kita bawa contoh sampahnya juga. Ini loh sampah residu. Biasanya sampah residu itu yang sudah terkontaminasi oleh makanan-makanan, sisa-sisa makanan. Jadi kita pilah ke sini ya gitu. Kadang ini yang anorganik yang masih bersih, kita pilah ke sini gitu. Ini ada donaturnya nggak? Karena keterbatasan waktu sebenarnya kita sudah menyiapkan proposal untuk sponsorship ya. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi dana yang masuk itu juga hanya beberapa saja yang dari donatur perorangan kayak gitu. Tapi ada aja ya? Ada, dan pengeluaran kita juga nggak banyak sih sebenarnya, cuma sampai sekitar 10 juta saja untuk 29 hari itu. Kebanyakan untuk beli kampil, keranjang sampah, untuk cetak signboard kayak gitu. Berarti itu semua titik ya? Art Center kan luas loh itu. Iya. Jadi semua titik dari depan sampai ke apa ya? Ya, jadi kami menyiapkan kurang lebih kayaknya 40 titik itu lebih. Jadi ada di setiap panggung itu kita kasih sepasang dua pasang tempat sampah di setiap panggung. Kemudian di depan tenan itu ada masing-masing tenan itu kayaknya sampai ada berapa ya, 8 titik kalau nggak salah, ada di tenan selatan sama tenan utara. Kemudian di taman itu ada banyak lagi sampai 20 titik kalau nggak salah. Setidaknya meringankan para petugas sampah juga kan ya, itu termasuk meringankan juga. Dan tapi itu kan sudah ada sosialisasi. Masih ada nggak sampah-sampah yang ya walaupun tidak banyak, tapi masih ada nggak sampah-sampah yang masih terserak gitu sembarangan? Masih ada nggak saat ini? Jadi kalau menurut pengakuan ya yang sudah beberapa kali datang ke PKB itu kayak Pak Kepala Desa Sumerta Kelot, Bapak Kepala Taman Budaya, testimoni mereka tahun ini itu jauh berbeda daripada tahun kemarin. Meskipun masih ada sedikit sampah berserakan gitu, ya itu adalah sebagian kecil masyarakat yang belum sadar aja untuk memisahkan sampah, buang sampah pada tempatnya. Tapi tahun ini itu dianggap jauh lebih bersih daripada tahun kemarin. Berarti lumayan lah gebrakan awal di tahun pertama ya. Betul. Di PKB yang ke-49 ini luar biasa. Tapi kemungkinan ada kelanjutannya di PKB mendatang. Ya, jadi kemarin kami sangat berbangga karena mendapat apresiasi langsung dari Bapak PJ Gubernur. Kami diundang ke panggung juga untuk mendapatkan piagam langsung dan di-mention itu di dalam pidatonya Bapak Kepala Dinas Kebudayaan. Disampaikan juga Yayasan Bumi Sasmaya, Merah Putih Hijau, Plastik Detox, dan PPLH Bali disebutkan di panggung. Jadi dari situ kami harap di tahun depan akan ada kerjasama lagi dengan Dinas Kebudayaan dan juga
pemangku kebersihan yang terlibat selama PKB itu untuk lebih menyiapkan pengelolaan sampahnya untuk PKB di tahun depan. Memang harus banyak yang bisa bekerja sama, Betul. banyak support juga ya, mungkin para donatur mungkin dengan begini mungkin ada bertambah Ya, donatur mungkin masih terbuka untuk menerima donasi-donasi Ya. ya, karena ini kan untuk masyarakat juga gitu loh, apalagi biasanya kalau di acara-acara besar seperti festival apa, perhelatan-perhelatan besar, masalah sampah itu kan nggak main-main kan Iya. ya, pasti ada sampah yang berserakan di akhir perhelatan gitu. Ya. Nah, selama sebulan apa yang dihasilkan nih? Kalau selama sebulan itu kita beragam yang kita hasilkan. Jadi kalau dari kita sendirinya itu untuk tenanya itu memang ada perubahan kalau kita lihat dari datanya. Karena kan kita tiap hari aktif, itu terima kasih lah buat volunteer kita yang memang aktif selama sebulan itu. Jadi ada, kalau yang saya lihat itu dan yang dari pengakuan dari tenanya juga, mereka merasa memang ada perubahan pola habitnya mereka. Jadi kebiasaan mereka itu, jadi mereka ciptakan kebiasaan baru, yaitu kadang mereka senang milah sampah akhirnya setelah di akhir-akhir. Jadi selama kita mengedukasi itu kan memang awalnya memang ada yang nakal, ada yang baik, tapi kadang setelah di akhir-akhir memang berubah signifikan sebenarnya dari gaya hidupnya mereka selama berjualan. Itu dari tenanya. Dan untuk dari para pengunjungnya sendiri memang ada perubahan, karena di akhir-akhir data yang kita lihat itu memang anorganik itu memang sudah mulai kita mulai dapat banyak anorganik, dan semua sampah-sampah itu mulai diolah dengan baik. Itu yang kita dapatkan selama sebulan. Keren ya. Ini masih gebrakan pertama. Kita harapkan di selanjutnya lebih memperingan para relawan juga ya, karena sudah ada pengertian dari mereka. Ya, saya tambahkan sedikit, Mbak. Jadi dalam keterbatasan segala hal untuk koordinasi, untuk pengelolaan dana juga, itu dalam 1 bulan kami berhasil mengelola 518 kg sampah anorganik itu dalam bentuk botol dan gelas plastik. Itu yang kita salurkan ke Bank Sampah Desa Sumerta Kelot. Jadi kesadaran masyarakat itu memang bisa terbentuk ketika dia bisa konsisten, terbiasa bahwa kalau dari tenan itu terbiasa didatangin sama volunteer setiap sore gitu, sampai di akhir-akhir itu mereka udah sangat terbiasa gitu. Oh iya Mbak, iya kita udah misah kok gitu. Belum ngomong nih volunteernya, mereka udah ngomong duluan gitu. Jadi karena kebiasaan itu yang membuat mereka merubah kebiasaan. Iya, jadi merubah pola hidup mereka juga ya, jadi lebih disiplin gitu. Oke, baik. Baiklah pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama kami, masih bincang-bincang bersama relawan sampah. Kami masih membahas tentang kegiatan mereka selama di event Pesta Kesenian Bali beberapa waktu lalu. Mas Hermi, setelah PKB kemarin usai tugas para relawan di PKB, kemudian bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan ya. Mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat. Ya, kemarin kan PKB itu kan sebagai pesta kesenian Bali yang katanya pesta kesenian yang paling panjang sampai 29 hari, yang katanya sih nggak ada yang menandingi di seluruh dunia katanya ya. Jadi di situ karena ini adalah pesta kesenian dan itu adalah banyak ditampilkan seni tradisional dan budaya Bali, makanya kami kemarin menyampaikan ke Bapak Kepala Dinas Kebudayaan untuk membudayakan pengelolaan sampah di pesta-pesta kesenian maupun di Provinsi Bali ataupun di kabupaten-kabupaten Kota Madya. Jadi setidaknya setelah ini bisa mulai dibudayakan untuk mengelola sampah di kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Itu karena ini adalah amanat dari Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi festival-festival semacam ini kan sebagai sumber sampah juga. Jadi di situ perlu
membatasi penggunaan plastik sekali pakai juga untuk mengurangi sampah yang dikirim ke TPA. Jadi kelola sampah dari sumbernya untuk bisa memberdayakan masyarakat sekitar dan juga mengurangi dampak lingkungan. Kurang lebih itu sih yang pesan utama yang kami sampaikan kemarin ke Bapak Kepala Dinas. Nah, sebelum di PKB, terlibat di PKB, apakah ada kegiatan sebelumnya di entah festival-festival apa gitu? Oh, sebelumnya kita pernah aktif di festival Food Festival Sustainability di Ubud. Jadi kita Plastik Detox itu menyediakan alat guna ulang. Alat guna ulang itu dia namanya taksu. Jadi di situ kita menggunakan material-material stainless steel untuk bisa, jadi kita akan menyediakan itu taksu itu. Jadi orang-orang pengunjung yang datang itu tidak perlu membeli mineral water. Jadi kita ada refill station di sana yang bisa kita isi ulang dengan taksu, dan juga mereka pengunjung itu bisa bebas karena kita kan udah ada alat guna ulangnya. Kita nggak perlu berkontribusi lagi di plastik sekali pakai di festival Berarti sebelumnya. sudah pernah ada kegiatan itu ya. Mungkin setelah di PKB mungkin ada rencana? Kalau dari kami sendiri, dari Merah Putih Hijau, memang kami lagi mengembangkan pengolahan sampah untuk event. Jadi untuk di bulan Agustus nanti ada event konferensi di Nusa Dua juga. Kami kebetulan jadi sustainability partnernya untuk sebagai konsultan pengelolaan sampah di event konferensi tersebut. Jadi harapannya nanti di Bali ini pengelolaan sampah berbasis sumber itu tidak hanya di desa saja, tetapi juga di acara-acara pesta kesenian, konferensi, semuanya, karena tidak bisa dimungkiri bahwa Bali ini jadi sasaran untuk acara-acara semacam itu, acara-acara internasional, bahkan G20 itu kan juga ada di Bali. Jadi harapannya nanti pengelolaan sampah berbasis sumber itu benar-benar diterapkan tidak hanya di undang-undang tapi juga di segala aspek kegiatan manusia. Kalau saat ini yang di Gianyar kan sudah nih kita melakukan pengangkutan terjadwal untuk ke TPA-nya. Jadi kita tidak lagi kirim sampah tercampur ke TPA. Jadi harapannya nanti seluruh Bali bisa seperti itu juga. Oke. Nah, mungkin ada pesan kepada masyarakat nih, apa yang harus dilakukan ini untuk bagaimana menjaga agar sampah kita bisa tertata rapi gitu, minimal dari rumah dulu deh gitu. Mungkin dari sisi? Ya, mungkin dari saya dulu. Jadi diharapkan sebenarnya masyarakat itu lebih sadar lah, karena kan sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah dan siapa-siapa sebenarnya. Itu tanggung jawab dari kita sendiri sebenarnya dari awal. Ya, walaupun semua harus bertanggung jawab. Jadi dari kita sendiri itu berharap semoga masyarakat itu sudah bisa memilah sampahnya sendiri. Jadi semoga TPA-nya yang di Bali kan cukup terbatas, dan semoga sampah-sampah yang bisa kita selamatkan itu tidak berakhir di TPA dan bisa kita guna ulang. Jadi semoga teman-teman terkhususnya di rumah tangga itu sudah boleh memilah-milah sampah, karena kan kita di Bali juga sampah anorganiknya cukup banyak dan lebih gampang dipilah sebenarnya. Jadi semoga sejak ada PKB ini, masyarakat yang pengunjungnya juga bisa membawa kebiasaan ini ya sampai ke rumahnya masing-masing. Oke. Nah, kalau harapan untuk PKB kedepannya gimana nih? Ya sebenarnya sudah banyak ya konsep-konsep untuk mengurangi sampah, mengelola sampah kayak reduce, reuse, recycle. Jadi harapannya ketika undang-undang itu sudah ada, ya harapannya dari kami itu bisa ditaati dan diimplementasikan di seluruh aspek kegiatan manusia yang ada di manapun, karena di situ pasti ada undang-undang. Jadi pertama kita harus mengurangi sampah dulu, ya paling enggak kita bisa mengurangi plastik sekali pakai lah, sedotan, styrofoam, kemudian tas kresek itu kita kurangi dulu. Jadi harapannya nanti di PKB para tenan itu memang benar-benar menaati untuk tidak lagi menggunakan, karena kemarin masih ada beberapa yang bandel gitu loh, masih nyelip-nyelip itu ada gitu ya, sedotan gitu, dan selalu ada alasan lah dari mereka kayak gitu. Berarti itu dipersiapkan oleh relawan atau mereka harus membeli, mungkin ada ini khusus gitu, gerai-gerai khusus yang menjual? Jadi sebenarnya dari panitia, dari Dinas Koperasi dan dari Dinas Kebudayaan itu mereka sudah
membuat perjanjian dengan para tenan untuk para tenan ini tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai. Jadi harus menggunakan bahan-bahan yang mengurangi produksi sampah kayak gitu. Jadi harapannya di tahun depan mereka lebih taat aja para tenan ini. Dan kami sebagai volunteer kan hanya mengingatkan gitu. Nanti kalau memang membandel baru kita ajak Satpol PP untuk menyita plastik sekali pakai mereka. Dan kemarin kita sudah diterapkan dan beberapa sedotan juga sudah disita. Oh ya, luar biasa ya. Itu semoga bisa berdampak baik ya untuk kedepannya, apalagi permasalahan sampah. Aduh, bikin puyeng. Oke, terima kasih sudah hadir di Bali Now ini. Kita jadi turut seneng gitu karena sekarang mulai adanya gerakan-gerakan untuk acara-acara besar di Bali, karena di Bali kan cukup sering juga ada festival yang akhirnya bisa menghasilkan sampah di akhir acara itu. Nah, ternyata ada gerakan seperti ini sangat luar biasa. Semoga sukses ke depannya dan terus semangat. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama relawan sampah. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.